ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Baik, orang-orang yang mentakwil ini, kita beri jawaban secara global. Ya, jawaban secara global ini berisi 3 pertanyaan. Tanya saya kepada mereka 3 pertanyaan. Iya. Pertanyaan yang pertama, ini takwil-takwil kalian terhadap nas-nas ini, apakah itu ilmu diketahui oleh Nabi SAW atau Nabi tidak mengetahuinya? Tanya dulu kepada mereka. Sebab kita heran, di 7 tempat dalam Al-Quran disebut istiwa di atas arsy. Tidak ada keterangan di dalam sepotong hadits pun istiwa bermakna apa? Istaula. Iya. Disebutkan di banyak tempat sifat wajah, tidak ada keterangan dari Nabi. Beliau mengartikan wajah dengan dat atau yang semisal dengannya. Jelas ya? Baik, kita tanya ke mereka dulu. Ini sekarang kalian mentakwil-takwil sifat ini, itu diketahui Nabi atau tidak? Diketahui oleh Nabi atau tidak? Iya. Kalau dia katakan tidak diketahui oleh Nabi, pasti tidak berani. Ada yang berani mengatakan Nabi tidak tahu? Hah? Dia akan lancang nanti kalau mengatakan, oh Nabi tidak tahu. Masya Allah, hebat sekali kamu ya. Ya. Nabi SAW yang merupakan perantara Allah menyampaikan wahyu, Nabi yang berkata, ala inni a'lamukum billahi wa akhsyakum bih. Ketahuilah aku ini adalah orang yang paling berilmu di antara kalian tentang Allah dan paling takut kepada Allah. Ternyata kalian lebih hebat ya. Ya. Baik. Pasti dia akan berkata, tidak. Nabi tahu tentang hal itu. Nabi tahu tentang hal tersebut. Itu pasti dia akan jauh ke sana. Mau kemana lagi dia? Baik. Oke, Nabi tahu. Saya tidak usah ribut-ribut dengan kalian. Sekarang saya mau bertanya lagi. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Kalian akui bahwa Nabi itu diberi jawami'ul kalim, mampu mengibaratkan makna yang banyak dalam kalimat yang ringkas. Orang yang sangat fasih di dalam berbicara. Bukankah Nabi itu apakah dia memiliki kemampuan menjelaskan atau tidak? Punya balaghah di dalam menjelaskan atau tidak? Tanya dulu ke mereka. Nabi punya atau tidak hal itu? Pasti dia akan berkata apa? Iya. Tidak mungkin. Jelas ya? Pasti dia akan berkata bahwa Nabi SAW maha fasih, Nabi SAW sangat fasih menjelaskan hal tersebut, punya bayan, dan beliau sangat mampu untuk menerangkan. Sangat mampu untuk menerangkan. Baik. Kalau begitu antum tambah heran lagi. Kalau Nabi tambah fasih sangat mampu menerangkan, kenapa tidak diterangkan? Kok datangnya dari keterangan kalian? Jelas ya? Jadi hal-hal yang seperti itu, apalagi terkait dengan masalah akidah, harusnya kan tidak tersembunyi. Harusnya tidak tersembunyi. Iya. Nabi membawakan Al-Quran, hadits, harusnya kan jelas Al-Quran dan hadits itu. Terang sekali. Ya, terang sekali. Nah, ini ingin dianggap bahwa semua orang ini nggak ada yang paham zahir Al-Quran. Berarti Al-Qurannya tidak terang. Nabinya juga ketika menjelaskan takwil-takwil itu tidak ada di dalam hadits Nabi. Berarti Nabi tidak fasih. Jelas ya? Jadi itu kenyataannya sebenarnya. Tapi mereka pasti akan berkata bahwa Nabi itu sangat fasih. Jelaskan. Baik, kita tanya lagi dengan pertanyaan yang ketiga. Kita tanya dengan pertanyaan yang ketiga. Nabi ini merahmati umatnya, cinta kebaikan untuk umatnya atau tidak? Pasti dia akan menjawab iya. Nabi itu orang yang paling semangat hidayah untuk umatnya, paling cinta.
kebaikan untuk umatnya. Karena di dalam Al-Quran Allah telah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Iya. Bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri. Berat rasul ini kalian menentang. Kalau ada yang menentang itu berat bagi Nabi. Beliau bersedih. Dan Rasulullah SAW sangat semangat kalian mendapat hidayah. Dan beliau terhadap umat Islam, terhadap kaum mukminin itu sangat mengasihi dan sangat merahmati. Itu sifat Nabi SAW. Kalau begitu kita sepakat ya bahwa Nabi itu sangat cinta kebaikan untuk umatnya. Jadi konsekuensinya kalau ada kebaikan dalam sebuah penjelasan itu pasti diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan itu konsekuensi agama sudah lengkap karena Nabi sudah menjelaskan semuanya, kan begitu. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah menunaikan tugasnya sebagai seorang Nabi, sudah menyampaikan amanah. Dan setiap Nabi itu Rasulullah terangkan tugasnya sebagaimana dalam hadits Abdullah bin Amr bin As riwayat Muslim, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi ini menjelaskan kebaikan yang dia ketahui bagi umatnya, dan wajib atas nabi ini menjelaskan kejelekan yang dia ketahui bagi umatnya. Baik. Jadi kalau begitu 3 pertanyaan ini saya pikir disepakati ya.